Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbil hamduma kama rabbayani shaghira wa dzkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani syaitan binusbi wa adab wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani dhur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita yang membaca Al-Quran. Harapan kita mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk Quran kepada kita, paham Quran, mampu mengamalkannya, dan syukur-syukur kalau menyampaikannya kepada orang lain lagi. Dan juga mudah-mudahan dalam hidup kita ini mudah-mudahan lebih mencintai Allah, Rasul, jihad di jalan Allah daripada segala-galanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita menjalankan puasa Ramadan, apa sih yang harus kita perbaiki lagi ini? Silaturahim. Makanya kenapa sih ada halal bihalal itu, intinya silaturahim itu. Dan dalam Al-Quran memang silaturahim itu sangat-sangat penting sekali. Contohnya misalnya dalam surat 3 itu surat Al-Imran, ayatnya adalah 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihamdin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ditimpakan atas mereka kehinaan dimanapun mereka berada, sehingga bagi mereka tak ada kemuliaan dan keamanan kecuali dengan dua hal, dengan tali dari Allah dan tali dari manusia yang beriman, yang merupakan janji dari mereka kepada ahli kitab bahwa mereka akan diberi keamanan dengan imbalan pembayaran upeti. Maka tak ada jaminan bagi mereka selain dengan itu, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan ditimpakan atas mereka kerendahan. Demikian itu bahwa mereka, artinya disebabkan karena mereka kafir akan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar,
Demikian itu sebagai pengukuhan disebabkan mereka durhaka akan perintah Allah dan mereka melanggar batas, artinya melampaui yang halal hingga jatuh pada yang haram. Itu terjemahannya bagus ya, cuman kelingkungan kebanyakan. Ya, kalau bisa itu cari yang Departemen Agama, ya agak itu dia simple, pendek. Yang tadi itu benar juga sih, cuman dia muter dulu kan. Jadi mungkin yang lain yang buka yang apa, yang Departemen Agama mungkin bingung, begitu, kok yang mana nih? Padahal sudah benar itu. Ya, jadi Allah tahu di ayat ini ditimpakan kehinaan, ditimpakan kemurkaan kepada manusia di dunia ini, di mana saja mereka berada. Tetapi kalau dia tidak ingin diberkahi Allah, tidak ingin dikutuk ilanan Allah, satu, dia hubungan baik kepada Allah, sholat hablum minallah. Yang kedua, dia harus baik hablum minan nas. Jadi hablum minallah baik, hablum minan nas juga baik. Nah, Allah tahu ditimpakan kehinaan, kemurkaan kalau orang tidak memperbaiki hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Ada manusia, misalnya orang, hubungan kepada Allahnya baik sekali, sholatnya, ibadatnya, puasanya, Yaumul Bidi juga, Senin Kemis juga, ngajinya setiap malam tahajud dan baca Quran 1 juz. Tapi dua beradik 10 tahun gitu, nggak diterima, nggak diterima. Berarti ya hanya hablum minallah saja, minan nasnya tidak. Nah, makanya Allah katakan, Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Karena mereka mengingkari ayat Allah, hubungan kepada Allah tidak baik, hubungan kepada manusia, malah membunuh para nabi. Mereka melampaui batas. Makanya orang-orang Yahudi itu dikutuk oleh orang di dunia ini. Kelihatan sekarang, karena Israel itu kan dikutuk oleh orang dunia ini. Ya karena dia itu membunuh orang Palestina. Ya kerjanya geser tanah. Gitu. Saya kan 4 kali itu ke Yerusalem. Kasihan sama orang Palestina itu. Kampungnya tadi disilakan, mereka itu hidup situ, tahu-tahu dikuasai, kampungnya diambil. Nah, yang ini Allah sudah ingatkan sebenarnya dengan ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, ini dapat murka oleh Allah. Nah, kalau selama ini mungkin kita lihat, waduh hebat betul ini Israel. Nah, sekarang benar Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik hidup di dunia ini, maka kebaikan itu balik ke dirimu. Jika kamu berbuat jahat selama kamu hidup di dunia ini, kejahatan itu akan balik ke dirimu. Sekarang kelihatan kan, meskipun dia selama ini kayaknya siapa yang berani melawan Israel, di belakangnya Amerika kan. Tapi kita lihat sekarang. Nah, sekarang Iran hebat sekali, bisa menantang Israel, menantang Amerika. Kita lihat, memang orang Iran itu sangat memuliakan Quran. Barangkali kalau Bapak klik, ibu klik MTQ Iran, lihat mereka itu memuliakan Quran. Luar biasa hebatnya. Jadi kalau orang kita ada yang juara pertama nasional itu pasti dia menang Iran.
dikasih hadiah macam-macam, juara MTQ, apalagi kalau dia dapat juara internasional, udah banyak itu orang kita diundang ke Irak. Nah, jadi itu yang maunya Allah itu hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Kalau tidak, enggak. Ada juga orang misalnya nih hablum minan nasnya baik, sama keluarga baik, suka nolong, suka sedekah, suka rahim baik, tapi enggak sholat, enggak bisa juga. Jadi dua ini yang harus kita tingkatkan itu. Nah, kalau dua ini sudah dijalankan, Allah tawarkan lagi. Kalau mau lebih baik lagi, ada lagi. Ditawarkan Allah di ayat selanjutnya, surat 3, 113-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an min ahlil kitab. Ummatun qa'imatun yasluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab dan golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud. Ya. Jadi kalau orang sudah baik hablum minallah, udah baik hablum minan, dia ingin lagi meningkatkan kemuliaan lagi. Allah saya tahu baca Quran banyak di malam hari, tahajud di malam hari, makanya ngaji malam hari, tahajud itu luar biasa itu. Nah, kalau orang tahajud pasti baca Quran. Jadi tahajud kan pasti baca ayatnya kan Quran, Fatihahnya Quran. Apalagi kalau orang yang 8 rakaat. 8 rakaat berarti bisa 8 kali baca Fatihah Quran. Ayatnya berapa banyak tuh dia ayat, baca ayat. Nah, apalagi kalau kita baca ayat yang dibaca oleh imam tadi, wah itu mantap sekali. Imam Ghazali kan baca surat 17, ayatnya 78 tuh. 17, 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarnya pula. Aku ke tempat keluar yang benar
dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Baik, kita lihat ini ayat ini kan 7-8-nya adalah sholat 5 waktu. Jadi kalau sholat dia tergelincir matahari zuhur asar sampai gelap malam maghrib isya, dan dari kala sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Udah ini sudah dia kerjakan 5 waktu nih. Dan Allah tawarkan lagi, dan sebagian malam ada sholat lagi. Emang sholatnya sunat, tapi ini sholat sunat ini penting sekali, karena pertama kali diperintahkan sholat itu bukan 5 waktu, tahajud. 5 waktu itu kan setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan tahun ke-6 Nabi menjadi Rasul. Sebelumnya apa? Sholat malam. Dan sebagian malam kamu tambah sholat malam. Niscaya Allah akan mengangkat harkat derajat kamu ke tempat yang terpuji. Bayangin janji Allah. Kalau orang yang sholat 5 waktu, sholat malam, Allah akan angkat harkat derajatnya ke tempat terpuji. Sampai doanya juga dikasih. Katakanlah Muhammad, doanya, ya Tuhanku, masukkanlah ke tempat masuk yang benar. Keinginanku benar, kemauanku benar, keputusanku benar. Ya Allah, kalau seandainya ada kesulitan bagi aku di dalam hidup ini, berikan juga jalan keluar yang benar. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan yang dapat menolong diriku. Kalau orang 5 waktu kerjakan, orang tahajud dikerjakan, doanya dikerjakan, Allah jamin. Apa satunya? Wa qul ja'al haq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, datang kebenaran, hilang kebatilan. Jadi dalam diri kita ini ucapannya benar, tujuan hidupnya benar, kemauannya benar. Dan menghilangkan kebatilan dalam diri kita, kebatilan, kemusyrikan, Allah akan hilang. Yang ada adalah baik semua. Memang begitu datang kebenaran, yang batil hilang. Nah, lebih hebat lagi Allah kalau kamu tambah lagi. Selain kamu tahajud itu, kamu baca Quran. Kenapa? Quran itu obat, Quran itu syifa. Sampai 3 kali Allah katakan di Quran, Quran obat, Quran syifa. Tapi dia jadi syifa, dia jadi apa? Dia jadi obat lil mukminin, kepada orang beriman, kepada orang zalim yang enggak sholat, yang enggak ibadat. Quran tidak menjadi obat. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi kalau dia sholat 5 waktu oke, sholat malam oke, tapi hablum minallah minan nasnya nggak oke, nggak bisa juga. Nah, maka kita lihat lagi bagaimana pentingnya hablum minan nas itu. Surah 4 ayatnya 1. 4 An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan berhubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya. Kita lihat di surat 4 ayat 1, Allah kasih tahu, hai manusia. Di Quran ini kalau Allah panggil hai manusia berarti semua orang, yang Islam, yang enggak Islam, Allah panggil semua. Nah, isi panggilannya, bertakwalah kamu kepada Allah. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan menciptakan kamu juga berpasang-pasangan. Dari Adam, Allah ciptakan Hawa. Dari Adam Hawa, manusia berpasang-pasangan, maka menjadi manusia banyak, laki-laki banyak, perempuan banyak. Nah, di tengah-tengah ayat, Allah panggil lagi kita. Wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Allah kasih tahu, kamu itu satu sama lain saling membutuhkan. Gak bisa orang itu hidup sendiri, gak bisa. Jagalah hubungan silaturahim. Kalau orang nggak menjaga hubungan silaturahim, nggak bisa. Jadi jaga hubungan silaturahim. Orang kaya itu butuh orang miskin yang untuk zakat, infak, sedekah. Bayangkan kalau kita misalnya ada orang kaya nih, dia mau zakat, wah masjid ini nolak udah 5 tahun belum tersalurkan. Ada lagi misalnya ya sama anak maaf udah 10 tahun kita belum tersalurkan. Repot. Nah, yang kita juga repot juga. Coba nih kita misalnya orang kaya semua repot. Lah, ibu kerjain sendiri nih, apa namanya, masak apa, iya. Ya kemana nih asisten belakang? Wah, udah jadi orang kaya sekarang, coba. Biasanya ada satpam di depan, satpamnya berhenti semua, udah jadi orang kaya semua. Arang repotnya coba. Jadi makanya itu manusia itu saling membutuhkan, yang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya. Guru butuh murid butuh guru. Pedagang butuh pembeli butuh pedagang. Dokter butuh pasien. Kalau ada pasien yang nggak jadi dokter dia. Orang yang notaris butuh klien. Kalau nggak ada kliennya, tutup kantornya. Jadi makanya manusia itu saling membutuhkan. Makanya di ujung ayat itu Allah kan, bertakwalah kamu kepada Allah, kamu itu satu sama lain saling membutuhkan. Dan Allah akan ingat, kalau kamu jaga nih hubungan nih pada Allah, jaga hubungan pada manusia, sesungguhnya Allah itu maha menjaga kamu. Jadi Allah juga menjaga kita, menjaga kesehatan kita, menjaga rezeki kita, jaga anak kita, jaga suami, jaga istri. Kenapa? Karena menjaga hubungan hablum minallah dan minannas. Nah berarti kalau dia tidak baik hablum minallah minannas, tidak dijaga oleh Allah. Nah, jadi penting sekali hablum minallah, hablum minannas itu. Cuman saya lihat ya, bertambahnya orang dua beradik, udah lama nggak tuh orang tuh, dua beradik, masya Allah. Padahal, aduh di Quran itu penting sekali itu silaturahim itu.
Kita lihat lagi coba di ayat yang lain. Di suratnya surat 49 ayatnya 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi Allah katakan orang-orang beriman itu bersaudara, apalagi saudara. Dia sesama beriman aja itu bersaudara itu. Maka itu Allah katakan kalau misalnya ada orang kesalahpahaman satu sama lain, ada kewajiban kita damaikan dulu. Kalau kamu damaikan, Allah katakan kamu dapat rahmat. Tapi betapa banyak orang jadi kompor gas. Ada orang nih berseteru sama adik kakak, dia belain kakaknya atau adiknya, atau bukan adik kakak. Si itu katanya, aduh ini benar, saya nggak suka benar kalau dia begini. Kita nambahin, emang dari dulu gitu katanya itu. Hanya saya ini untung saya ini sabar udah bertahun-tahun. Nah mestinya dia tidak begitu. Padahal kita baca tuh ayatnya itu. Ayatnya kita baca hampir setiap hari. Kenapa ayatnya pendek? Biasanya orang kalau baca Quran ini kan yang pendek-pendek nih. Wal asri misalnya. Nah di wal asri itu isinya itu kan. Coba kita lihat di surat 103 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi Allah katakan demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi semua. Kita nggak mau dong jadi orang yang rugi. Allah katakan kalau nggak mau rugi, ada yang nggak rugi. Orang beriman beramal soleh. Satu. Yang kedua, saling nasihatin dalam kebenaran. Yang ketiga, saling menasihati dalam kesabaran. Nah ini supaya menjaga silaturahim tadi ini sudah itu. Nah padahal ayat ini sering kita baca. Kenapa? Karena pendek. Biasanya orang kan, termasuk saya juga dulu itu, ayatnya pendek-pendek itu suka. Kenapa? Ya masuk ayatnya, cuman kita nggak baca artinya. Sama juga, dulu saya itu senang sekali baca ayat itu yang inna atau inna kal kautsar itu. Surat 108. Kenapa? Pendek. Nah dulu saya nggak pernah ngelihat artinya. Ya Allah, penting banget ini. Coba kita lihat surat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada
dari godaan setan yang terkutuk. Sungguh, kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebagian ibadah dari mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ayat ini Allah kasih tahu, Allah gedor dulu kita, sungguhnya kami berikan pada kamu itu nikmat yang banyak sekali. Emang nikmat Allah pada kita itu banyak sekali. Ya, nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat keluarga, banyak, nggak hitung begitu. Nah, Allah cuma minta nggak banyak nih. Permintaan Allah yang pertama, fasholli li rabbik, salatlah kamu semata-mata karena Allah. Satu. Yang kedua, Allah minta apa yang kedua? Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Dan kedua, berkorban. Nah, korban ini sebetulnya adalah ini yang hablum minallah, korban ini hablum minan nas. Karena nanti misalnya dia korban untuk fakir miskin nih, kan dimakan nanti orang fakir miskin. Dan kita juga dapat bagian juga. Jadi itu masuk hablum minan nas juga itu. Jadi kita sholat, hablum minallah, korban. Nah, korban yang setiap tahun, nah ini yang kita nanti itu. Nanti bulan Mei tanggal berapa? 27 ya. Nah, itu korban. Nah, kalau kamu sholat, kamu korban, Allah katakan, inna syani'aka huwal abtar. Ada orang yang ingin menzalimi kita, justru dia yang dizalimi orang lain. Ada orang yang jahatin kita, justru dia yang dijahatin orang lain. Ada orang ingin ngambil harta kita, justru harta dia diambil orang lain. Jadi siapa yang sholat karena Allah dan berkorban, maka mereka itulah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi berarti korban itu penting sekali. Nah, itu korban yang setahun sekali. Nah, korban yang setiap saat, ya termasuk kita korban tadi itu hablum minan nas. Menjaganya hablum minan nas itu kan kadang-kadang korban juga gitu. Kenapa korbannya? Korban perasaan. Ya kadang-kadang orang kan suami istri kan, nah itu sabar itu korban itu. Kadang-kadang ada orang yang di majelis sabar dia, di rumah nggak sabar. Sama orang sabar, sama istrinya nggak sabar. Ada nggak? Ada kan? Nah, ada orang yang waktu dia di majelis nih, ibu-ibu sabar, tapi sama suaminya, Masya Allah, ada nggak? Banyak. Nah, ini benar. Nah, dengan sabar itu sebetulnya itu kita itu korban juga itu, korban sabar. Tapi kesabaran itu membawa keberkahan. Baik, saya balikin lagi, hablum minallah minan nas itu sangat penting sekali. Tapi kalau kita lihat ayatnya penting itu. Kita lihat surat 49 ayatnya 10. 49 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. 49:13. 49:13. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu 14 ya Pak? Ya, 13. 13. Wahai manusia,
Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya. Kita lihat coba yang ini Allah memanggil, hai manusia. Jadi kalau Allah panggil hai manusia, Islam, nggak Islam, Yahudi, Allah panggil semuanya. Allah katakan kami ciptakan kamu itu laki perempuan, benar kan? Allah ciptakan kamu juga itu bersuku-suku, benar. Di sini aja berapa suku nih? Kami ciptakan juga kamu itu berbangsa-bangsa. Kalau kita mau umroh harus bikin paspor, visa, berbangsa-bangsa. Tapi kenapa sih Allah ciptakan kita laki perempuan, bersuku, berbangsa-bangsa? Tujuannya lita'arofu, supaya kamu itu saling mengenal, supaya ada kontak hablum minan nas ini. Nah, tapi Allah itu adil, sangat-sangat adil. Yang paling mulia bukan orang Arab. Kalau Allah katakan yang paling mulia orang Arab, repot kita. Waduh, ini kita bukan orang Arabnya. Tapi Allah Ta'ala yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Mau dia dari mana saja, mau suku mana saja, apa laki apa perempuan, kalau dia bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi memang hablum minan nas itu penting sekali itu. Jadi tujuannya kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu supaya kita saling mengenal. Tapi kan betapa banyak orang yang berat untuk kenalan sama orang. Ya misalnya dia naik kereta nih. Ya kalau misalnya Jakarta, Jogja itu kan jauh tuh. Jadi kadang-kadang dua-dua ini kan nggak kenalan nih. Pokoknya dia bilang kalau dia nggak negur gua duluan, gua nggak akan negur dia. Kenapa mesti punya sifat kayak begitu? Nah akhirnya 4 jam itu ya masing-masing nih. Mestinya dia tegur lah. Gor, candaan gor kan gampang juga kan. Pakai misalnya minum, kita pak minum, tabuk minum, waduh, indah banget. Kayaknya orang-orang yang beriman itu, masya Allah, kalau dia amalkan ajaran Islam tuh indah sekali itu. Nah cuman biasanya kita lihat kadang-kadang orang-orang yang di luar Islam kadang-kadang nggak begitu, karena nggak ada ajarannya dia. Kalau kita jelas kok. Kalau kita makan pak, tabuk minum, waduh indah sekali kan. Dia dari mana? Baru nanti kita buka pembicaraan. Dari mana pak? Mau kemana? Udah indah, ada hubungannya. Jadi jangan kita diam aja, masya Allah. Dulu saya pernah ke Amerika ya. Jadi ke Amerika pada waktu itu saya itu lewat bandaranya itu ini Las Vegas. Las Vegas. Nah, memang ada pengajian di Las Vegas nih. Nah, baru ke yang lain nih, ke New York, ke Washington DC. Lewatnya Narita, Jepang. Nah, jadi udah lewat dari penelitian bapak nih, saya buka pembicaraan, Pak dari mana? Oh dari gitu. Dia juga akhirnya baiknya, dia bilang bapak mau kemana? Saya bilang mau ke Las Vegas. Wah bapak berapa kali ke Las Vegas? Saya bilang ya alhamdulillah sudah, waktu itu baru 3 kali pak. Terus dia bilang wah bapak mesti bawa uang banyak terus tuh. Ya saya bilang enggak lah, ya secukupnya lah. Dia ngomong lagi, bapak di sana ciger-ciger ya? Ya saya bilang alhamdulillah ciger-ciger. Cuman ciger-ciger saya karena di Las Vegas itu banyak orang minta-minta. Ciger-ciger dia judi. Jangan nanya, bapak ngapain ke sana? Ya dia jawab, saya jawab. Terus dia nanya lagi, berarti bapak senang ya ke sana? Dia bilang senang pak, senang sekali itu. Dalam hati saya, kalau dia nggak nanya ngapain, saya nggak akan cerita. Terus dia
terus saja. Gimana Pak? Cegar-cegar itu biar kita beruntung. Ya saya bilang pasti beruntung. Pasti beruntung cegar-cegar itu. Ya dibalas Allah dia sekali lipat. Pasti beruntung. Oh gitu ya, iya. Cuman cegar-cegar saya ini, sana itu banyak orang minta-minta. Cegar dia, cegar-cegarnya judi. Nah karena dia nggak nanya ngapain saya ke sana, ya saya jawab apa adanya aja. Coba ada komunikasi. Nah dia pikir karena saya nggak pakai peci, dia pikir saya orang Chinese. Dan saya lihat juga dia itu kayaknya juga Chinese juga. Cuman ada kontak dua itu. Nah jadi ini sebetulnya kita kenalan sama orang itu disuruh oleh Allah supaya hablum minan nasari itu baik terjaga. Nah dalam Al-Quran ini salah satu yang Allah kutuk orang itu, orang yang mutusin silaturahim. Masya Allah berat tuh silaturahim itu. Apalagi yang ada orang dua beradik itu, aduh, dua beradik ipar-iparan itu. Coba lihat surat 47. Suratnya 47. Ayatnya 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah jadi kita lihat ayat ini Allah akan, kamu perhatikan enggak kata Allah. Orang biasanya kalau orang sudah mampu, udah jadi pejabat, jadi orang kaya, itu suka memutuskan hubungan silaturahim. Allah katakan orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu satu, dikutuk Allah. Masya Allah. Bayangin, dikutuk. Berat kalau dikutuk. Yang kedua, yang kedua, ditulikan kupingnya. Yang ketiga mengatakan dibutakan matanya. Yang keempat, ditutup hatinya dari memahami ayat-ayat Allah gara-gara mutusin silaturahim. Penting itu. Dan kita kayaknya dalam masyarakat tuh banyak sekali. Banyak sekali saya perhatikan ya Allah. Ada orang kaya kayak lama. Gua beradik laki-laki nih. Hampir 30 tahun enggak orang sampai mati. Tapi apa yang terjadi, Pak? Maaf yang saya sebut namanya, si kakaknya sakit lama. Si adiknya orang kaya jadi susah. Itu dia benar. Nggak boleh di kampung juga. Ada juga di kampung saya kaya sekali. Tapi sayang dia gua beradik nggak seorang. Akhirnya yang kaya sekali kakaknya ini miskin. Anaknya rebutan harta, matinya pun di sawah. Yo, saya nggak boleh itu.
Makanya kenapa dalam Islam ya orang angkat anak itu boleh. Boleh karena itu. Yang tidak boleh diadopsi. Apa bedanya? Ngangkat dengan adopsi. Kalau diadopsi itu suka-suka orang dihilangkan semua nama bapaknya diganti dia. Kalau dia perempuan nikahin dia juga, itu nggak boleh. Putusin silaturahim. Tapi ngangkat anak boleh. Jadi kita angkat anak itu, kita sayangi sebagaimana anak kita, boleh. Tapi kita tidak putuskan silaturahimnya. Dan saya beberapa kali itu ya, karena bapak ibunya udah terlanjur, ada yang sudah kuliah di Palembang, udah kuliah ke tingkat 2 dia. Nah, angkatnya, jadi karena dengar drama saya dan drama yang lain, akhirnya dia bilang gimana ya? Saya bilang udah gini aja deh, bapak diam aja, yang ngomong jangan bapak ibu, yang ngomong saya. Ya ngomong Pak, jadi ini kita mana anaknya, sebetulnya itu waktu itu dia perempuan. Bapak kamu sebetulnya namanya ini, dia anak oleh bapak ibu ini, dua ini. Dijelaskan ini bukan ingin menyinggung perasaan bapak ibu angkatnya, tapi karena mereka ada syariat Islam, nggak boleh putusin silaturahim. Baik, waktu dikasih tahu, wah berontak-ontak, nangis kontak. Tapi setelah sebulan 2 bulan biasa lagi. Di Jakarta itu beberapa kali juga. Shock awalnya, tapi setelah sekian lama udah normal lagi. Padahal ada juga emak saya, dia kena dari pensiunan dia umur waktu itu umur berapa ya, umur 60-an, mau nikahin anaknya diangkat. Saudaranya udah bilang, jangan kamu yang nikahin. Orang tuanya masih ada, tapi si ini nggak mau. Dia bilang nggak bisa, harus saya nyakitin hati anak saya, kata dia. Saudaranya udah bilang. Nah memang di bilnya udah sama bin dia. Nah apa yang terjadi? Begitu nikah, benar dia nikahkan bahwa dengan nama dia. Kemudian anak ini lama-lama kan orang jadi tahu ya, mungkin dari mana tahu. Akhirnya anak ini pintar, dokter ya. Akhirnya anak ini nggak hormat sama bapak ibunya. Kenapa? Saya dibohongin puluhan tahun. Nah bapak ini sudah sakit, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, sudah duduk di kursi aja begini. Umurnya udah 70 tahun, belum tua amat 70 tahun, tapi ya itu silaturahim tadi. Ibunya juga udah sakit, anaknya juga nggak hormat. Anaknya habis nikah cerai juga, habis cerai dia nikah lagi dan tidak silaturahim lagi nih ke bapak ibunya. Dia sakit hati, orang bilang kenapa kamu gitu? Ya saya bohongin 30 tahunan, mestinya kan nggak boleh gitu juga kan. Tapi dia sakit hati betul ya. Nah terus orang bilang udah kamu datang aja bapakmu itu dekat Cianjur ini. Dia bilang kalau bapak ibu saya yang ngajak ke Cianjur saya mau. Tapi kalau bukan bapak ibu saya tidak mau. Ngotot juga anak ini. Nah itulah makanya silaturahim itu penting sekali kepada kita. Jangan sampai kita mutusin hubungan silaturahim apalagi sama adik-beradik. Penting, sangat penting sekali itu. Kadang-kadang biasanya itu masalah warisan. Yang kedua masalah utang piutang. Utang piutangnya sih nggak banyak. Semestinya kalau utang piutang sama adik kakak sama ipar udahlah bismillah bebasin aja lah mestinya. Tapi kadang-kadang banyak motor juga nggak bisa. Nah cuman kalau kita sudah berniat, saya juga niat nih itu bebasin, jangan dengerin kompor gas ya. Saya pengalaman, jadi kita ini ngaji surat 2 280 ngaji
surat 280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surat 280. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah ini ayat ini katakan seandainya ada orang berpiutang sama kita, berarti orang berpiutang itu dia pinjam uang kita. Allah sudah tahu, udah kamu bebasin aja lah. Kau anggap sedekah kamu, mungkin ada zakat yang kurang, mungkin ada infak yang kurang. Nanti ada dengan kamu itu kamu lebih baik dari dia. Sebenarnya ini mesti berani kita dan percaya ini ayat Allah. Nah jadi ada orang nih, ibu-ibu, dia bawa saya mau bebasin tuh. Dia juga orang kaya padahal, orang kaya. Ya utang adiknya, adik kandung, nggak banyak juga 10 jutaan kan, adik kandung. Tapi udah lama. Dengan ayat itu dia sudah berniat untuk menyediakannya dari adik kandung saya ini. Ini adalah apalagi dia kan susah. Saya juga banyak uang kata dia dalam hatinya tadi itu. Bawa saya juga sering juga. Giliran pulang ngaji ditempel oleh kompor gas. Begitu ditempel oleh kompor gas, dia kenapa saat kompor gas bilang, ya kalau Pak Ustaz hanya bisa begitu, kalau kita nggak bisa begitu, namanya adek, sampai kiamat nggak adek, namanya utang ya utang belum. Bener, gak jadi. Kalah ayat Allah. Nah, akhirnya kan suaminya kan dari saya itu, ya namanya dia makan di restoran, dianya, suaminya sama dianya. Suaminya setuju dengan saya. Udahlah banyak mie, itu kan adik kandungmu, terbebasin aja. Si istrinya, ya gak bisa katanya. Kata teman aku, ya namanya ya adik sebenarnya, namanya adik, namanya utang ya utang. Ya kalau Pak Ustaz bisa begitu, astagfirullahaladzim. Sampai sebegitunya coba. Padahal dia juga orang mampu. Kalau dia nggak mampu sih, nggak masalah, tapi dia mampu. Nah akhirnya lama saya WA. Ada dalam tempat itu saya bilang, kalau seandainya meninggal adiknya itu, kasihan nanti masuk neraka dia, ada ibu juga ada apa-apa. Kata ibu yang meninggal, apa dia jawab? Pak Ustaz jangan doain saya cepat mati dong. Menjawabnya ini saya cepat mati sih Pak Ustaz. Saya bilang begitu. Jadi serba salah. Nah padahal ini orang mampu kan orang mampu. Jadi itulah kalau dengerin kompor gas tadi. Banyak kita itu mesti dengerin Allah. Al-Quran di mana nih? Jangan dengerin kompor gas. Kalau udah dengerin kompor gas, banyak yang nggak jadi itu. Mudah-mudahan kita nih membina hubungan silaturahim habis Ramadan, dan mudah-mudahan kita lebih baik lagi hubungan pada sesama saudara kita, hubungan pada ipar, hubungan sama keluarga istri yang kita memutusin itu, karena Allah marah sekali orang silaturahim, termasuk saudara-saudara bersama iman. Dari itu kita jaga hubungan silaturahim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Dan rahmat Allah berikan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah anak cucu mantu kami soleh. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman Quran, paham Quran, bisa ngamalin Quran, dan syukur-syukur bisa menyampaikan Quran. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan kami ini dalam kehidupan kami lebih mencintai Allah, Rasul, jihad di jalan Allah, dan
beribadah segala-galanya. Sehatkanlah kami semuanya. Jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan kesehatan Allah. Dan ampunilah dosa-dosa orang paling berjasa dengan kami, yaitu ayah ibu kami. Dan juga mudah-mudahan kita ini dijaga Allah keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.